Tentunya tadi Bapak bilang bahwa kita itu punya mental meminta-minta. Apakah benar? 30 M, Pak. Dari organisasi PT yang ada di Indonesia. Bapak boleh selidikin, bahkan sudah ada di TikTok. Asosiasi itu mengatakan bahwa mereka itu dimintain karung sebesar 30 M di balik. Maka dari itu PT-PT itu merasa resah. Bagaimana kalian meminta zero cost, sementara untuk menjalankan bisnis ini kalian minta. Gini, PT-nya PT yang diminta PT apa? Organisasi yang ada di sana. Aspataki, Apjaki, dan Peperindo. Boleh ditanyakan kalau mereka mau speak up. Aspataki, Apjaki ya, Apjati, Peperindo. Nggak tahu, pokoknya 3 itu. Iya, itu di 3 itu. Dan ada di TikTok sudah salah satu yang bernama Amri itu speak up tentang ini semua. Jadi mohon diselidiki Bapak. Nanti boleh dikirim ke saya ya? Siap. Nanti boleh dikirim ke saya. Makanya tadi Bapak bilang mentalnya minta-minta nih. Lah sekelas itu masa iya minta-minta sih Pak? Yang ditekan siapa sih? Begini, Ibu, PMI. mental minta-minta di Indonesia itu dari lapisan bawah sampai paling atas. Nah, tapi kan bebannya tetap di kita Pak. Makanya overcharging, kita benar yang dikatakan Mbak Sringatin bahwa nggak ada yang batasan overcharging, belum ada. Tetapi PT akan meminta pada siapa saat PT dimintai 30 M. Dan itu menjadi wacana-wacana. Saya kurang tahu sejauh mana Anda sebagai anggota DPR mendengar rumor ini. Jadi tolong ditindakin jika memang benar. Untuk menentukan undang-undang. Undang-undang kenapa sih setiap PT? Saya tidak pernah dengar. Saya dibalik 7 bulan. Sekarang saya di BKS 1. Saya tidak pernah, waktu RUU PMI dibahas ini ada saya. Oke. Tidak ada bahasan Rp1 pun ke anggota balik, itu saya pastikan. Dan supaya teman-teman boleh cek, RUU PMI ini bahkan dilakukan FGD dengan setiap asosiasi yang hadir ya. Tapi menurut informasi dari asosiasi hanya menerima undang-undang aja Pak. Mereka tidak dilibatkan dalam pencetusan undang-undang. Tapi begini, ini menarik. Ini menarik. Karena buat kami itu, kalau saya lihat, kalau sampai terjadi permainan pun permainannya itu di lembaga yang terkait. Betul. Nah itu yang saya itu. Cuman masalah penempatan ini saya yakin ada permainan, tapi saya ingin tahu juga apa sampai mana. Oke, saya teruskan Pak. 30 M saya nggak yakin. Saya teruskan ya Bapak. Ya. Saya teruskan. Sebentar tunggu. Ibu, ini udah selesai. Pak, itu udah selesai? Belum. Nah, biar selesai dulu. Nanti ibu selesai. Pokoknya hari ini waktunya unlimited. Mau makan sambil makan silakan. Pokoknya kita habiskan hari ini. Oh, gini Pak. Soalnya tentang balik ini sebentar. Saya teruskan dulu. Kenapa? Kasihan Mbak Akan ini. Dia belum selesai. Tadi dipotong. Soalnya mendidih masalah balik ini Pak. Karena gini, kalau tadi berbicara tentang overcharging, seperti yang saya katakan bahwa pemerintah itu menekan ke PT-PT untuk menambah deposit lagi. Siapa pemerintah itu? Loh, makanya itu Pak. Dari KP2M itu meminta lagi. Nah, pemerintah meminta kepada PT. Siapa pemerintahnya? Tiga M per kawasan. 3M per kawasan. Jadi kalau kawasan Hongkong 3M, Malaysia 3M, Singapura 3M, berarti kalau PT tersebut memberangkatkan orang di beberapa negara, beban biayanya itu di PT siapa yang menanggung? Seperti itu. Karena ini dampaknya ke overcharging tadi itu Pak. Jadi kita harus dari akarnya dulu. Aturan di mana? Tunjukkan saya. Ya, tunjukkan saya. Ya. Karena saya bahas itu, saya nggak ingat ada itu. Ya, saya bahas pada waktu itu draftnya saya bahas semua, saya nggak ingat ada itu. Dilanjutkan dulu, saya akan mencari, tapi saya Ya, akan boleh. karena itu sudah ada di dalam RUU yang sudah dirancang. Boleh. Jadi balik itu mengirimkan dua
draftnya ya. Ya, draft hanya satu. Draft hanya satu. Yang pertama itu sebenarnya sudah ada hasil waktu itu. Yang jadi perbincangannya adalah ada beberapa hal. Nah, kemudian muncul lagi yang baru. Makanya kemarin ini tiba-tiba kok muncul ada RU yang terakhir. Makanya kita juga bingung nih, tanpa ada sosialisasi. Nah ini yang membuat kita juga sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Nanti ini saya kirim, saya minta dari balik. Tapi terakhir saya di balik, tidak ada tuh bahas masalah angka di RU. Dan nggak mungkin di RU ada angka. Itu undang-undang. Kalau peraturan pemerintah atau peraturan yang lain itu mungkin. Kok dalam undang-undang mana mungkin ada angka? Karena itu Pak, tadi yang Bapak katakan bahwa mental kita adalah minta-minta tadi Pak. Mungkin di belakang layar. Jadi saya akan kirim. Ini nggak ada hubungan. Yang 3M itu sudah ada loh Pak. Katanya ada di undang-undang. Betul. Nah, ya makanya saya mau lihat undang-undangnya mana. Karena saya masuk itu nggak ada angka. Oh, jadi menurut Bapak yang 3M itu masih belum ada. Nanti saya mungkin. Itu juga saya. Kalau misalnya sampai ada, saya pasti akan kritisi. Oke, siap. Jadi pokok permasalahan dari semua overcharging itu Pak, sebenarnya alasan dari PT dari situ. Karena PT itu selalu dimintain deposit dan menurut informasi dari PT belum ada satu kasus pun yang mencairkan deposit. Oke, Ibu bicara dengan PT apa namanya? Saya di Aspataki sama Abjadi tadi Pak, dari Aspataki sama Abjadi. Bicara ya, dengan Aspataki dan ketuanya Pak. Dengan ketuanya ya. Ya, siap. Bahwa mereka diminta-minta oleh Balik. Mereka diminta-minta oleh balik itu siapa yang minta? Saya nggak ngerti Pak, balik aja saya nggak tahu. Mereka ngomong langsung ya, jadi minta balik. Iya, waktu itu berbicara dengan saya langsung Pak. Kenapa? Karena kenapa berbicara tentang overcharging setiap saat, setiap waktu, kan saya mengkritisi itu. Dan di tahun 2023 ini menjadi blunder kalau nggak salah, di mana Ketua Asosiasi Indonesia itu datang ke sini dan mengatakan tentang overcharging dan juga zero cost Pak. Jadi waktu itu sempat di Hong Kong ini terjadi keramaian yang begitu luar biasa, yang dimana majikan menanyakan apakah benar setelah membayar sebesar 15.000 Hong Kong dolar masih harus ditambahi lagi dengan penambahan biaya penempatan. Saya WA langsung pimpinan balik. Siap. Jadi setelah ini saya berharap ini benar-benar apa ya, ada bukan hanya dialog saja nyampe di sini. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Seringatin bahwa setiap kali dialog keputusannya itu kita dikasih tahu nggak sih setelah dialog ini apa sih hasilnya? Atau kita cuma dialog aja makan-makan selesai? Makanya saya berterima kasih sekali dengan Bapak DPR yang mau datang ke sini. Nah, saya ceritakan alur karena saya mantan agensi, kemungkinan saya tahu bagaimana alurnya. Pertama kali seorang majikan datang ke tempat saya, itu akan bertanya berapa harga untuk pengambilan CC yang sudah X atau tidak X. Ada yang 9.000, ada yang 13.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, yaitu setara 40 juta. Tetapi sampai di PT kita komunikasi ngambil Mbak yang dia X atau non itu beda. Kalau non kita itu tidak perlu membayar. Jika X kita membayar sebesar 3.000 saja karena karena X sorry. Setelah itu untuk biaya tiket itu semua yang nanggung agensi majikan. Dan apa yang dilakukan oleh agensi itu memang benar tidak memberikan uang pada PT yang ada di Indonesia. Bentar, ini saya dapat RUU-nya nih. Siap. Saya mau kemana ini? Boleh ke saya Pak? Saya kirim naskah akademiknya juga supaya teman-teman lihat ini. Nggak ada yang saya cek, nggak ada. Maka dari itu Pak saya mohon untuk diteliti juga karena kan tadi Bapak bilang Bapak kalau mau dapat suara 1.000 tadi harus bayar Pak RT atau mungkin Pak RT-nya yang ada di situ Pak. Kan kita sama-sama nggak tahu Pak. Ya kan Bapak sendiri yang ngomong bahwa di Indonesia itu ada Pak RT-nya. Kan di balik waktu rapat mungkin nggak ngomong, tapi setelah itu kita ngopi di belakang nggak ada yang tahu Pak. Ya enggak. Ini bukan membayar, ini jaminan. Berarti kan